Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan qabla kulli syai'in hayya bina naskuru syukran katsiran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an nasura fi syahri Ramadan kama sa'urna al-an. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini nirsilu ma ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahmala an-nasa min adh-dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat merasakan bulan Ramadan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan wawasan ilmu. Ketiga kalinya tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah tafsir yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berdiskusi sehingga saat ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 tafsir yang beranggotakan yang pertama adalah Najma Lailia Maisin dengan NIM 211211145. Kemudian yang kedua Ahmad Maula Hikam dengan NIM 211211148 dan Muhammad Aslam Amrullah 211211159. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kodok dan qadar menurut Gus Baha. Baik. Topik pembahasan yang pertama adalah gambaran materi ceramah. Kemudian yang kedua isi ceramah Gus Baha. Kemudian yang terakhir metode penafsiran pada ceramah Gus Baha. Gambaran materi ceramah dalam majelis ceramahnya Gus Baha, ada seseorang yang bertanya, Gus, kalau qada dan qadar itu sudah ditentukan Allah, mengapa masih dimintai pertanggungjawaban? Lalu bagaimana jawaban Gus Baha atas pertanyaan tersebut? Berikut pembahasan yang akan kami sampaikan. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmad Maula Hikam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Topik pada pembahasan yang akan saya bawa adalah isi ceramah Gus Baha. Atas pertanyaan tersebut Gus Baha menjawab. Sebelum menjawab dengan dalil Al-Quran, Gus Baha menjawab dengan hadis. Berikut potongan hadis yang diterangkan oleh Gus Baha tentang qada dan qadar. Wa idza dzukirul qadar fa'amsiku. Dan dijabarkan oleh Gus Baha sebagai berikut. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar, kamu jangan ikut-ikut. Karena jika menjustifikasi qada, bisa saja yang zina tidak apa-apa, mencuri juga tidak mengapa, atau hal-hal yang buruk dianggap lumrah karena sudah qada dan qadar. Seperti itu bisa berbahaya dan menghancurkan syariat. Kemudian Gus Baha menerangkan dengan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Saya akan membaca surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lalu Gus Baha menerangkan ayat tersebut bahwa jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun apa yang ada pada diri kamu, yakini saja sebagai qada dan qadar, supaya kamu tidak putus asa dengan apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu dapatkan. Gus Baha juga mencontohkan ayat tersebut dengan kehidupan nyata agar bisa dipahami. Misalnya Gus Baha mencontohkan dengan kehidupan Gus Baha sendiri. Seperti berikut. Saya kan termasuk kiai keren, misalnya. Itu saya tidak pernah bangga. Gus Baha tidak pernah bangga karena menjadi kiai keren, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dan itu merupakan skenario dari Allah.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Misin. Kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya, dalam video ini Gus Baha juga menafsirkan Quran Surat Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam video ini Gus Baha menafsirkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa ataupun menyesali apa yang sudah terlewat dalam hidup kita. Di sini Gus Baha memberikan contoh apabila di masa lalu kita pernah diusir oleh istri, kita memiliki banyak hutang atau mengalami banyak hal yang tidak mengenakan, kita tidak dianjurkan untuk merasa putus asa dengan hal tersebut karena kita harus mensyukurinya dan percaya bahwa apa yang terjadi adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari penafsiran kedua ayat tersebut atau Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh merasa berputus asa dengan apa yang sudah terlewatkan dalam hidup kita, dan juga kita tidak boleh merasa bangga atau merasa sombong dengan apa yang kita dapat karena sejatinya kedua hal tersebut adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Metode penafsiran yang dipakai oleh Gus Baha di sini, kelompok kami bersepakat bahwa yang digunakan adalah metode penafsiran ijmali karena sesuai dengan ciri-ciri metode penafsiran ijmali. Gus Baha di sini menafsirkannya secara ayat per ayat menggunakan bahasa yang populer. Maksudnya bahasa yang populer adalah bahasanya mudah dimengerti dan dicerna oleh masyarakat atau audiens. Nah, selain itu Gus Baha juga memberikan contoh-contoh yang nyata atau sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat bisa memahaminya secara utuh dan secara jelas. Dalam penyampaiannya Gus Baha menggunakan pembawaan yang santai, juga menggunakan lelucon-lelucon atau guyonan khasnya, dan juga tidak bertele-tele atau langsung pada poin-poin yang ingin disampaikan. Juga menggunakan komunikasi dua arah atau tanya jawab. Itu yang dapat saya sampaikan sekaligus sebagai akhir dari video presentasi kami. Apabila kami masih memiliki banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.